Kebanyakan orang hanya mengetahui jika peperangan antara Mongol dengan orang Jawa itu terjadi ketika Raden Wijaya baru mendirikan Majapahit pada tahun 1293. Padahal pemirsa, dalam catatan yang lainnya bahwa pada tahun 1321 ini Kekaisaran Mongol diidentifikasi melakukan serangan kembali terhadap Jawa. Serangan tersebut itu bertujuan untuk menuntut balas terhadap kekalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1293 itu. Dan pada tahun 1321 itu rupanya kerajaan Majapahit itu sedang diperintah oleh Prabu Jayanegara. Namun yang uniknya pemirsa, serangan Mongol terhadap kerajaan Majapahit itu rupanya dapat dipatahkan oleh Majapahit. Sebetulnya pemirsa bahwa sumber daripada serangan Mongol ke Jawa di zaman Prabu Jayanegara ini adalah catatan dari seorang pendeta Katolik yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321. Adapun pendeta Katolik yang dimaksud itu namanya itu adalah Beto Ordorico da Pardonan. Jadi pendeta tersebut itu pada tahun 1321 itu ditugaskan oleh atasannya, oleh paus lah ya begitu, untuk menjelajah ke daerah timur jauh atau menjelajah Asia, di mana nantinya pausnya itu, pemimpin Katoliknya itu memerlukan catatan mengenai negeri-negeri yang potensial untuk dikristenkan lah begitu. Nah, si Ordorico inilah sebagai salah satu pendeta yang ditugaskan oleh kepausan itu. Dan salah satu kerajaan yang dikunjungi oleh Ordorico itu adalah Majapahit, pemirsa. Nah, ketika si Ordorico ini mengunjungi Majapahit itulah Ordorico itu membuat catatan mengenai kondisi Majapahit pada waktu itu. Dan catatan Ordorico mengenai Majapahit ini setidak-tidaknya itu ada 4 informasi ya pemirsa. Ada 4 informasi. Informasi yang pertama itu mengisahkan mengenai Raja Majapahit yang dikisahkan itu memiliki atau membawahi 7 raja bawahan. Dan 7 raja bawahan itu memang tidak disebutkan raja-raja mana saja. Akan tetapi kabar mengenai hal itu rupanya itu selaras dengan apa yang terkandung dalam naskah Negara Kertagama. Karena naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca pada zaman Prabu Hayam Wuruk itu juga mengisahkan bahwa Majapahit itu membawahi 7 kerajaan bawahan, di mana raja-raja bawahannya itu diperintah oleh para kerabat raja sendiri. Dan negeri-negeri bawahan atau kerajaan-kerajaan bawahan yang dimaksud dalam Negara Kertagama yang jumlahnya 7 itu kan diantaranya itu adalah Daha, kemudian Lasem, Pajang, Matahun, dan lain sebagainya. Jumlahnya itu ada 7 dan memang kabar dari Ordorico ini selaras dengan yang tercantum dalam naskah Negara Kertagama. Dan memang betul-betul wilayah inti daripada kerajaan Majapahit itu diperintah oleh 7 raja bawahan. Ini juga bermakna bahwa catatan Ordorico ini bukan bualan, karena memang terkonfirmasi dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca pada zaman Prabu Hayam Wuruk, artinya raja setelah Prabu Jayanegara itu.
Kemudian pemirsa, bahwa informasi yang kedua yang disampaikan oleh Ordoriko itu menyebutkan bahwa di Jawa itu katanya itu kaya akan rempah-rempah. Dan hal ini memang sudah banyak dicatat oleh catatan asing. Memang Jawa kala itu ya memang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Kemudian catatan yang ketiga atau informasi yang ketiga yang diinformasikan oleh Ordoriko itu menyebutkan bahwa Raja Jawa ini katanya itu mempunyai istana yang megah, bahkan tangga ya singgasananya itu bersepuh emas. Jika diamati secara mendalam pemirsa, dari kunjungan Ordoriko 1321 itu, sepertinya istana Majapahit yang dimaksudkan ini adalah istana baru yang ada di Trowulan itu ya pemirsa. Bukan istana lama, karena istana lama yang didirikan oleh Raden Wijaya di Tarik itu memang sudah dipindahkan oleh Jayanegara. Artinya Jayanegara itu membuat ibu kota baru begitu setelah peristiwa terjadinya pemberontakan Rakuti. Kemudian informasi yang terakhir pemirsa yaitu mengenai Mongol itu, bahwa menurut catatan Ordoriko bahwa katanya itu raja-raja dari kekaisaran Mongol telah berulang kali mencoba menyerang Jawa, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan dan dapat diusir kembali ke negaranya. Jadi catatan Ordoriko ini pemirsa menginformasikan kepada kita bahwa Mongol itu dalam catatan dia gitu, menyerang Jawa Majapahit itu berkali-kali. Ini artinya bahwa di zaman Jayanegara pun Mongol itu melakukan serangan terhadap Majapahit. Ya asumsi orang itu pada tahun segitu Mongol Majapahit itu ya karena balas dendam. Karena memang sebelumnya itu kan telah diusir oleh Raden Wijaya begitu. Jadi serangan yang berkali-kali itu ya motifnya itu balas dendam untuk menghukum Jawa. Namun pada kenyataannya Mongol dalam catatan Ordoriko itu selalu kalah terus oleh Majapahit. Ini artinya pemirsa bahwa kekuatan Majapahit di zaman Prabu Jayanegara ini tidak dapat dianggap sepele, karena sekelas penguasa dunia kala itu Mongol yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah, di Eropa itu kalah ketika menghadapi Majapahit. Ini artinya Majapahit kala itu bukan kaleng-kaleng,